Ya, halo guys, jadi pada video kali ini saya akan membahas Hikwa Dragon Fury. Nah, siapa nih dari kalian yang sudah nggak sabar untuk di-reviewkan Hikwa Dragon Fury, guys? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bercerita kepada kalian ya, sharing pengalaman saya menggunakan raket ini gimana, feel dari raket ini gimana, performanya gimana, sekaligus nanti pada video kali ini juga kalau ada cuplikan pertandingan ketika saya menggunakan raket ini, saya juga akan sertakan ya. Jadi kalian yang menonton video ini, jangan skip-skip, nonton dari awal sampai habis. Kalau perlu diulang, nggak apa-apa guys. Oke, langsung aja kita bahas raketnya guys. Oke, jadi kemarin ceritanya ada yang komen di Instagram dan di YouTube ya, minta di-reviewkan Hikwa Dragon Fury. Setelah saya cek-cek, ternyata yang jual adalah Fury Sport Store ya. Dulu saya pernah ke sana dan tempatnya juga nggak terlalu jauh dari tempat saya. Dan akhirnya saya langsung datang ke tokonya, ketemu sama Mas Fury-nya langsung, ngobrol-ngobrol tentang raket ini gimana. Kemudian kita lihat raketnya, kita ambil satu, kita pakai bermain, dan sampailah sekarang saya akan men-sharingkan kepada kalian ya guys. Buat kalian yang belum nonton keseruan saya di Fury Sport Store ya, bisa kalian cek aja video saya sebelumnya, atau bisa kalian cek di kolom deskripsi, saya akan sertakan link vlog ketika saya ke Fury Sport Store guys. Oke, sekarang kita akan lihat raketnya dulu ya, kita lihat spesifikasinya dulu sekilas, baru saya akan sharing pengalaman saya ya menggunakan raket ini ya. Oke, jadi raket ini ada 3 pilihan warna ya, ada hitam merah, ada hitam emas, sama hitam ungu. Pilihan warnanya hanya 3 itu aja, dan warnanya keren banget guys. Ini bisa dikatakan istimewa ya untuk catnya. Tidak seperti Hikwa yang pernah saya review ya. Ini bisa dikatakan salah satu yang the best ya, yang istimewa, karena waktu saya lihat ini memang nggak seperti Hikwa pada umumnya guys. Jadi saya terkesan banget ya dengan kualitas catnya. Semuanya glossy ya guys, semuanya glossy, nggak ada yang doff ya, dan glossy-nya ini benar-benar solid banget ya, dan nggak menyangka kalau ini raket dari brand Hikwa ya, karena ini keren banget ya guys. Dan yang istimewa itu juga nggak dari tampilannya yang keren, tapi juga harganya guys. Harganya 699.000, hampir 700.000 ya, 700.000 kurang 1.000 ya. Harga segitu brand Hikwa, pasti mikir-mikir ya, kan bisa juga dapat dari brand lain yang apa ya, sudah punya nama ya. Apakah pantas ya 700.000 atau 699.000 disematkan di raket ini? Apakah layak untuk dimiliki raket ini? Kita harus pasang ekspektasi tinggi ya, nggak hanya dari tadi catnya oke, memang bagus, tapi performanya gimana? Oke, nanti kita akan bahas ya, apakah nanti raket ini layak atau enggak ya, nanti kita akan bahas di bagian-bagian akhir ya guys. Kita lihat dulu raketnya. Pilihan warnanya itu tadi, kemudian untuk pilihan beratnya ada 2, ada 4U sama 3U. Balance point-nya kalau Hikwa bervariasi. Jadi kemarin Mas Fury menyarankan ya, ketika kalian ingin membeli raket ini, kalian harus menyesuaikan dengan kemampuan kalian. Dan istimewanya kalau kalian beli di Fury Sport Store, disarankan untuk chat terlebih dahulu ya, untuk konsultasi terlebih dahulu, untuk melihat kalian itu bagaimana, powernya gimana, levelnya gimana, biar nanti dipilihkan yang terbaik buat kalian ya. Jadi pilihannya ada 4U dan 3U. Ini kemarin saya ambil yang beratnya 85, balance point-nya 291 ya guys. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Untuk model frame-nya seperti ini, dia metric head shape ya, grommetnya 72, dominan warna hitam semua, nggak ada grommet U. Oke, kemudian yang istimewa juga dari raket ini, dia nggak seperti raket pada umumnya ya. Dia hexagon, dari bagian frame sampai shaft-nya ini tuh dia hexagon ya, jadi nggak biasa dan bagus. Tapi ini bukan kali pertama raket dengan model seperti ini, karena ada beberapa brand sebelumnya atau raket-raket sebelumnya yang sudah menggunakan model konsep seperti ini ya guys. Oke, pada bagian frame-nya kita bisa lihat di sini metric head shape, kemudian ada tulisan Dragon Fury gede banget ya, kemudian ada nano karbon teknologi ya, untuk warnanya dominan merah sama hitam ya, kombinasi itu, ada putih juga, dan di bagian frame-nya ini keren banget ya guys ya. Solid, rapi ya, finishingnya bagus ya, karena biasanya Hikwa itu punya catatan di situ ya, bagian catnya kurang ya. Oke, ini bagus. Oke, kemudian kita ke bagian shaftnya. Ini shaftnya hexagon, keren, ada tulisnya Dragon Fury gede. Kemudian tensionnya bisa sampai 32 lbs, sudah cukup banget. Kemudian ada F power teknologi, F itu kemungkinan Fury ya. Oke, ini medium stiff ya, semuanya medium stiff ya, medium stiff ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk gripnya GN6, end cap-nya dia emas ya, karena dia kolaborasi ya antara Hikwa dengan toko, biasanya limited edition, dan end cap-nya gold cap ya. Oke, seperti itu untuk spesifikasinya ya. Dan ini setelah tersetting seperti ini ya, ini senarnya senar RS Enduro 61 Blast ya. Di lain kesempatan kita akan review juga.
Kemudian terpasang replacement grip ya, saya nggak pakai overgrip tapi replacement grip, artinya ini grip bawahnya saya lepas, kemudian saya kasih replacement grip ya. Berat totalnya menjadi 95, kalau dibulatkan 96 ya, lumayan berat, tapi ini balance point-nya ketahan di 290 ya. Waktu kosongannya saya kayaknya nggak yakin kalau beratnya 85 beneran, tapi kayaknya agak tinggi, balance point-nya mungkin agak tinggi juga ya, karena setelah terpasang senar itu agak terasa berat ya. Makanya saya akali dengan seperti ini ya. Oke, feel yang saya rasakan dari raket ini ya, ini untuk power oke banget ya. Untuk bermain power ini nggak perlu diragukan lagi, ini raketnya enak ya. Swingnya juga nggak terlalu berat ya, meskipun dia beratnya 96 ya, tapi ini masih enak lah ya. Oke, meskipun nggak responsif banget ya. Kemudian kalau dipakai all round ini juga masih bisa kalau yang saya rasakan ya. Jadi raket ini oke lah ya untuk bermain power, all round ke power ini juga masih bisa. Tapi kalau untuk permainan-permainan cepat buat kalian yang mungkin tangannya belum kuat ya, pasti akan butuh adaptasi terlebih dahulu ya. Itu untuk feel yang saya rasakan ya. Kemudian untuk stiffness-nya di sini kan tertera medium stiff ya, tapi ketika saya gunakan untuk bermain itu dia masih bisa mencut guys. Jadi flexnya masih terasa. Jadi ini raketnya enak juga ya. Meskipun medium stiff, tapi medium stiffnya tuh dia enak guys. Oke, itu untuk spesifikasi dari raketnya. Kemudian feel yang saya rasakan seperti itu ya. Untuk bermain power ini enak. Untuk drive ini juga masih bisa dikatakan enak ya, meskipun nggak responsif banget. Defense juga oke. Kemudian buat pemula rasanya ini ya itu tadi ya, Mas Fury menyarankan untuk konsultasi terlebih dahulu biar dicarikan yang berat sama balance point-nya sesuai. Kalau menurut saya ini dari pemula sampai intermediate bahkan advance pun bisa menggunakan raket ini. Oke, sekarang kita akan lihat cuplikan ketika saya menggunakan raket ini, lalu kita akan memberikan penilaian untuk performa dari raket ini gimana. Oke, nonton dulu cuplikan pertandingannya. Oke guys, jadi sekarang saya akan memberikan penilaian untuk raket ini, sekaligus saya akan memberikan kesimpulan untuk raket ini gimana. Apakah harga 699.000 pantas di raket ini? Oke, sekarang kita ke penilaian dulu ya. Untuk performanya, untuk bermain power, ini raketnya enak ya, generate powernya bagus ya, meskipun dia saya pilih balance point-nya nggak terlalu tinggi, tapi untuk generate powernya bagus. Untuk bermain power dia terasa solid, stabil juga ya, dan yang saya rasakan dia bisa gini guys ya, meskipun dia medium stiff tapi terasa bisa gini ya. Jadi kalau kalian yang tekniknya udah bagus ya, mukulnya
gini terus ditahan, itu kan dia biasanya bisa gini ya, bisa ngeflag gitu ya, jadi enak ya. Jadi untuk bermain power saya kasih nilai 9. Untuk lob ini juga enak, nggak susah, nggak butuh terlalu banyak effort kalau yang saya rasakan, saya kasih nilai 9 juga. Untuk drive ya, meskipun tadi saya katakan drive-nya enak, tapi ini karena dia beratnya 96 ya, 96, kemudian medium stiff juga, tentu tidak akan mudah buat tangan kalian yang masih belum terbentuk dengan baik ya. Tapi ini masih tergolong enak kemarin waktu saya coba. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja nanti ketika kalian beli raket ini, pilih berat dan balance point yang sesuai dengan kalian. Untuk ini sendiri yang saya rasakan memang kurang begitu responsif ya. Saya kasih nilai 8 aja ya untuk drive ya. Untuk defend saya kasih nilai 8,5. Ini raketnya enak ya untuk defend, dia terasa masih bisa ngeflex ya. Jadi enak pengembaliannya. Untuk drop shot saya kasih nilai 9 karena drop shotnya feel-nya juga enak ya, nggak terlalu ringan. Jadi untuk feel swingnya juga enak. Untuk netting saya kasih nilai 9 juga ya. Raketnya terlalu apa ya, nggak jadi masalah sebenarnya kalau drop shot sama netting, lebih ke skill ya, tapi oke lah ya, saya kasih nilai 9. Kemudian untuk control placing ya, ini raketnya enak ya, karena raket yang cenderung kaku itu biasanya kalau kalian mencari yang lebih mencari lebih akurasi, itu raketnya ini juga enak ya. Jadi secara umum ini raketnya menurut saya oke ya, secara performanya bagus ya. Dan di harga 699, kalau melihat dari kualitas catnya sama performanya, ini menurut saya layak. Dan raket ini juga bukan raket sembarangan ya, karena Mas Fury sendiri adalah latar belakangnya adalah pemain ya, dulu adalah pemain Jarum. Dan kemarin waktu ngobrol-ngobrol juga bercerita, sebelum raket ini diproduksi massal itu kan dari pabriknya, dari Hikwa kan kasih sampling dulu ya, kasih sampel, kemudian dites dulu sama Mas Fury-nya. Dan Mas Fury punya standar ya, tentunya Mas Fury sebagai pemain punya standar untuk level permainannya, untuk kelasnya dia, dan juga untuk kelas-kelas hobis ya, tentunya punya standar. Kalau ada yang kurang enak nanti dikembalikan dan minta lagi yang sesuai, karena dulu pernah ada salah satu dari serinya yang seperti itu juga ya, minta yang lebih ini lagi. Dan di sini juga menurut saya Mas Fury juga pasti punya pasang standar yang bagus ya. Jadi menurut saya harga 699.000 untuk raket ini, melihat dari kualitas catnya, performanya, dan materialnya guys. Saya lupa, materialnya ini import ya guys, import ya, dari, saya nggak tanya lebih detail, tapi katanya ini import, jadi memang itu juga mempengaruhi harganya ya. Jadi 699.000 menurut saya oke lah ya, dapat satu batang raket, dapat cover, kemudian dapat string juga ya, dapat senar juga ya. Dan ya menurut saya harga segitu raket ini oke. Dan untuk pemain pemula menurut saya oke ya, tinggal menyesuaikan berat sama balance point-nya. Dan istimewanya lagi, kalau kalian beli online atau offline, kalian bisa konsultasi terlebih dahulu. Mas Fury menyarankan konsultasi terlebih dahulu ya sebelum membeli raket ini. Jadi raket ini biar enak dipakainya. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada kalian, review Hikwa Dragon Fury ya. Buat kalian yang mungkin ada pertanyaan atau mau request atau mau apa, silakan aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.